Keluar lo dari tempat gua. Jangan sampai lo nginjekin kaki di tempat gua lagi ya. Keluar! Hei! Lu gak bisa seenaknya ngusir gue kayak gini. Seharusnya lu sadar siapa yang bikin dagangan lu laris. Tanpa jimat dari gua, dagangan lu gak kelaris. Paham lu? Lu denger baik-baik ya. Lu memang yang ngasih jimat kelingking itu sama gue. Tapi gue udah bolak balik ngasih uang sama lu. Dan gue gak akan ngasih lagi. Pergi lu sekarang. Gue juga minta setoran itu sesuai perjanjian kita. Lu harus bagi hasil kan? Hah? Yaudah, mana? Setoran? Iya. Lu sama aja mereksa gue, men. Hah? Hah? Lu pikir gue apaan? Uang yang gue kasih kemarin gak cukup buat lu, hah? Sekarang lu pergi dari sini. Pergi. Gas aja dong. Pergi. Gue bilang pergi lu. Lu mau dagangan roti bakar lu ini sepi lagi? Hah? Lu lihat, gue nggak butuh jimat itu lagi. Tanpa jimat itu, dagangan gue sudah laris. Oke, kita buktiin. Tanpa jimat dari gua, dagangan lu bakal sepi. Sekarang lu balikin gimana? Jimatnya udah nggak ada. Dan gue udah nggak ngurusin jimat itu lagi, lu ngerti? Hah? Dan gue nggak akan pernah ngasih ke lu. Lu denger ya? Kalau lu udah nggak mau ngasih gue duit lagi, lu balikin jimat gua. Gue udah bilang sama lo ya, gue udah gak ngurusin jimat, lu ngerti? Dan gue gak ada butuh jimat busuk itu lagi, ya? Lihat aja, gue bakal balas perbuatan lu, Darto. Ini dia kotak jimatnya. Ini bos, jimatnya. Darto. Mulai hari ini, warung dia akan sepi. Oke, kerja kamu bagus. Ini, yaudah, cabut. Lihat tuh, ada belatung nih roti bakarnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini nggak mungkin, Mbak. Soalnya sebelum memasaknya saya udah teliti. Ih, ada belatungnya. Apa-apaan ini, ha? Kamu mau ngasih saya makan kelabang? Hah? Bang, tenang, Bang. Nggak mungkin ada kelabang di tempat roti bakar kita. Gak mungkin gimana? Kamu nggak lihat itu apa? Hah? Aku harap tenang, Bang, ya. Astagfirullahaladzim, Mas. Sabar ya, Mas ya. Mas, sebenarnya ada apa, Mas? Aku rasa ini ada yang sengaja sabotase untuk ngerjain warung kita. Sabotase apa, ha? Kamu kalau mau jatuh yang benar, ha? Kamu ngajinin kita semua, ha? Lo udah lihat? Roti bakar lo ada belatungnya. Ya Allah, sabar, Mas, sabar. Kalau kayak gini, kalian bisa saya laporin. Betul. Jangan, Mas, jangan, Mas. Saya minta maaf ya, Mbak. Maaf apaan? Pokoknya saya minta ganti rugi ya. Enak aja rotinya banyak belatungnya. Pokoknya kita minta ganti rugi. Kita nggak mau tahu. Saya minta maaf ya. Atas ketidaknyamanan ini saya mohon. Saya minta maaf. Mbak, Mas, ini semua musibah untuk warung kita. Jadi kita nggak akan ganti rugi. Musibah kamu bilang, ha? Musibah apa? Ha? Musibah apa? Oke, Mas. Tenang dulu, Mas. Mas, tolong jangan ambil uang dagangan. Pokoknya ini uang untuk ganti rugi. Mas, ya Allah, Mas, tolong, Mas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Mas. Ya Allah. Ya Allah, Mas. Uang kita diambil, ini gimana? Ra, gue bisa bikin warung roti bakar lu laris manis. Kayak warungnya Darto. Oh ya? Iya. Malahan gue bakal bikin warung roti bakar lu laris. Dan warung Darto itu bangkrut, sepi pembeli. Ya, gimana caranya? Gampang. Yang penting lu harus mau ngasih gue jatah tiap minggu. Gimana? Gampang itu. Yang penting kamu buktiin dulu warungku bisa laris. Ini, dengan ini gue jamin warung roti bakar lu bakal laris manis.
Yang bersih ya, Van. Iya, Bu. Evan? Alhamdulillah ya, Mas ya. Semoga warung kita mulai rame lagi. Nggak salah lagi. Kejadian malam itu pasti karena jimat itu. Astagfirullahaladzim, Mas. Kok ngomongin jimat lagi sih? Mas, kita itu pasrahin aja sama Allah. Kan rezeki udah diatur sama Allah. Kamu diam ya. Rezeki itu memang sudah dia ngatur. Tapi untuk mencapai itu, kita butuh perantara untuk dapetinnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Ya Allah, Mas! Kenapa sih kamu teriak-teriak? Mas! Rotinya banyak belatung dan kecoa! Gimana ini, Mas? Ya Allah! Selama ini warung roti bakar lain yang seperti ini. Karena jimat kelingking bayi itu. Kurang ajar kamu, Topik. Awas kamu. Mas! Kamu kenapa? Hah? Perutku sakit banget, Mas. Ya Allah! Kamu nyusahin aja. Kamu kenapa sih? Aku nggak tahu, Mas. Tiba-tiba sakit banget, Mas. Mas anterin aku. Mas anterin aku pulang, Mas. Aku nggak tahan. Fandi. Ya Allah. Aduh. Van, kamu jaga warung dulu sambil kamu bersih-bersih ya. Aku antar ibu pulang dulu, oke? Iya, Bang. Sebentar ya. Aduh, ya Mas. Kamu tahan. Lila, Mual banget, Mas. kamu tenang, Lila. Lila, kamu kenapa, Lila? Ya ampun. Astagfirullahaladzim, ya. Kamu kena santet, Lila. Astaga, Lila. Sakit, Bang. Lila. Sakit banget. Lila, kamu tenang, Lila. Astaga, perbuatan siapa lagi nih? Lila. Ra. Pik, lo lihat sendiri kan? Warung lo jadi rame. Bener, Pik. Lo tau nggak? Gue belum pernah dagang roti bakar serame ini. Bang, roti bakar coklat kacang 4 bungkus ya. Oh iya, ya. Tunggu ya. Ternyata roti bakar dan pisang bakarnya enak banget. Iya ya Bu ya, lebih enak roti dan pisang bakar di sini daripada roti dan pisang bakarnya Bang Darto. Sekarang tempatnya jadi jorok. Iya benar. Ih, Dada. Roti bakar Darto yang terkenal itu sebentar lagi bakal tamat riwayatnya. Lihat sendiri kan? Jimat itu benar-benar sakti, ya kan? Tenang. Kalau gue kaya, lu juga akan kebagian. Ya, yang penting mah gue jelas aja ininya hitungannya. Ya, tenang aja dulu. Yaudah, lu layanin tuh. Gue mau jalan dulu. Makasih ya. Ya. Bang, buruan dong, Bang. Iya, sebentar ya. Tunggu, sabar. Abang, cepetan dong Bang. Iya Bu, sebentar ya Bu ya. Santai. Iya, makanya. Hasan, Mas Roy. Bu Rati, ada apa kok kayak panik begitu? Mas Roy, saya minta tolong. Anak saya sakit parah, Mas. Katanya sakitnya aneh. Sakit aneh. Iya, Mas Roy. Dia itu muntah-muntah, mengeluarkan benda-benda aneh. Astagfirullahaladzim, ya. Kamu kena santet, Lila. Astaga, Lila. Sakit, Bang. Lila. Sakit banget. Lila, kamu tenang, Lila. Astaga, perbuatan siapa lagi nih? Roy, kita temanin Bu Rati ke sana aja ya. Iya, Pak. Makasih ya, Mas Roy. Pak Hasan, Iya, Bu. ayo kita ke sana. Iya, Pak. Assalamualaikum. Lila. Lila, buka pintunya, Nak. Lila. Lila, buka, Lila. Ibu, sakit, Bu. Lila sakit di bagian mana? Perut saya sakit banget, Om. Saya nggak tahu gimana rasanya. Perutnya kelihatan bengkak banget, Pak. Ya, kelihatannya sakit sekali perutnya.
Aku udah merasakan yang aneh di rumah ini. Iya Mas Roy, makanya saya bawa Mas Roy ke sini. Jadi gini Roy, usaha roti suami Mbak lagi sepi dan jualannya bener-bener aneh. Makanannya banyak hewan kayak kecoa, kelabang, seperti itu. Aduh Ibu. Ya. Mungkin aku juga rasakan itu. Ya udah Lila, kalau begitu kamu istirahat dulu aja ya. Biar Ibu antar Mas Roy sama bapaknya ke warung. Ya nak. Ayo aku bantuin. Makasih Roy. Ya. Gimana? Ya, aman Bang, aman. Oke. Yaudah, sekarang lo beres-beres dulu ya. Siap, Bang. Sekarang rapi-rapiin tempat ini, oke? Darto, Pasti mau minta duit lagi. Udah tahu dagangan lagi sepi. Ada apa lagi? Darto, ini Mas Roy anak tetangga Ibu. Terus? Ada apa, Roy? Sebaiknya kamu pergi. Saya Roy Kiyoshi. Saya bisa melihatmu. Rotinya. Makasih ya Bang. Ya, masih ya. Kurang ajar. Pantesan roti bakar gue sepi. Ternyata pada pindah ke sini semua. Awas lo. Bang Darto, ada apa nih Bang? Ada apa? Lu pakai jimat apa nah? Warung lu bisa rame kayak gini. Bang, jangan sembarangan kalau ngomongnya. Lo itu yang pakai dukun. Lu nuduh gue pakai dukun? Iya. Kurang ajar lu. Lu denger ya? Gue yakin warung lu pasti pakai dukun. Karena lu lihat sendiri, warung gue sepi. Karena dukun lo nggak kasih sajen. Bang Darto, kenapa sih? Malah pada ribut-ribut. Kalian kan sama-sama dagang roti. Rezeki itu udah diatur sama Gusti Allah. Jadi nggak usah saling sikut. Udah dong, tahu udah. Awas lu. Lepasin! Bang Darto, kita boleh bicara sebentar. Mau apa lagi lu? Hah? Lu ikut campur urusan gue ya? Bang. Ini menyangkut warung roti bakarnya Bang Darto. Kenapa emangnya? Hah? Saya minta maaf Bang, saya bisa melihat Abang pakai sesuatu. Lu nggak tahu? Semenjak gue nggak pakai jimat itu, warung dagangan gue jadi sepi. Jadi lu nggak sosok ngajarin gue. Sabar Bang. Harusnya Bang Darto bersyukur. Karena benda itu tidak lagi ada di warung dan rumahnya Bang Darto. Lu denger ya, gue yang pakai barang itu dan gue yang tahu hasilnya. Jadi lu nggak usah sok ngajarin gue. Pergi lu. Ibu. Astagfirullahaladzim. Lila kamu kenapa nak? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Lila sadar Lila. Astagfirullahaladzim Lila ya Allah. Lila. Ayo nak muntahin aja nak. Muntahin jangan ditahan-tahan. Ayo nak. Nggak bisa keluar Bu. Iya sayang. Iya ya Allah. Ayo nak. Astagfirullahaladzim. Lila! Aduh ya Allah. Ada apa Mas? Dato, kamu cari apa? Di mana jimat itu? Jimat apaan Mas? Di mana kamu sembunyiin jimat kelingking bayinya? Astagfirullahaladzim.
sembunyiin jimat clipping bayi. Jadi selama ini kamu masih menyimpan jimat itu. Astagfirullahaladzim, Darto. Ibu diam. Ibu pikir selama ini daganganku laris dari mana? Ibu makan dari mana? Iya tapi... Cukup. Aku nggak butuh khotbah ibu. Aku butuh jimat ini di mana? Mas, aku nggak pernah tahu jimat itu. Aku nggak pernah megang apalagi buang. Awas aja kalau sampai hilang kalian. Darto. Darto, kamu itu istighfar, nah istighfar, sadar. Di mana jimat itu? Aku butuh jimat itu. Iya, tapi kalau nggak ada jimat itu kenapa memangnya? Aku nggak boleh kehilangan jimat itu. Ibu ngerti kan? Emangnya kenapa? Nah, kalau nggak ada jimat itu kenapa? Ibu nggak lihat? Warung roti bakarku sekarang jadi sepi, nggak ada pembeli. Dan ibu tahu kan? Dan aku butuh jimat itu sekarang, Bu. Darto, itu semua nggak berkah. Kamu itu udah musyrik. Darto, kamu harus sadar. Kamu nggak boleh percaya sama hal gituan. Ibu sama Lila sama aja. Ini pasti kelakuan Lila. Ini pasti Lila yang ngumpetin jimat itu. Aku akan cari Lila. Darto! Lila! Bangun kamu! Ada apa lagi, Mas? Ada apa? Di mana kamu sembunyiin jimat itu? Ya Allah, Mas. Dari tadi aku bilang aku nggak pernah tahu jimat itu. Kamu kan yang nggak pernah suka aku pakai jimat itu. Pasti kamu yang nyembunyiin. Ya Allah, Mas. Demi Allah aku nggak pernah tahu jimat itu, apalagi buang. Kenapa kamu ya? Ya Allah, Kembaliin jimat itu! Darto! Kamu tega ya? Kamu tega! Demi jimat itu kamu renain! Istrimu kamu bunuh! Keluar! Ya Allah, Mas, demi Allah aku nggak pernah tahu jimat itu, apalagi membuangnya, Mas. Jangan-jangan nih kerjanya Topik lagi. Dia yang masuk ke rumah ini dan ngambil jimat ini. Gue akan kasih pelajaran ke dia. Mas! Darto, jangan! Mas, Ibu! Darto! Darto, kembali nggak? Darto! Udah mas, gak usah nyari jimat itu lagi, Mas. Sepertinya aku sakit gara-gara jimat itu. Apa? Kamu nyalin jimat itu? Nih kamu denger ya. Karena jimat itu, kita punya banyak duit dan dagangan kita laris. Jangan, Darto. Jangan. Lepasin! Lila, kamu denger baik-baik ya. Belakangan ini, warung roti bakar kita tuh tutup karena nggak ada pelanggan. Kalau kayak gini terus, kita mau makan apa? Astagfirullahaladzim, Mas. Sadar, Mas. Mas! Ya Allah. Ibu. Wah, habis romannya nih. Epic. Jualan gue laris manis. Sampai kehabisan stok gue. Lo tau nggak? Belum pernah gue dagang selaris gini. Gue katanya juga apa? Jimat kelingking mayat itu ampuh banget. Tuh, buktinya dagangan lo habis. Ya kan? Yaudah, nyata gue mana? Tenang, gue udah siapin. Nah, gitu dong. Gue akan bayar sesuai kesepakatan kita. Lo hitung dulu. Gue jamin besok dagangan lu bakal lebih laris. Udah, gue cabut dulu ya. Makasih ya. Ngerti ya? Ayo. Lumayan. Bisa beli handphone baru ini. Jadi gini cara bisnis lo, ha? Lu apa-apaan, ha? Main pukul-pukul aja lo. Lu denger, gue udah nggak ada urusan sama lo. Selama lu belum balikin jimat penglaris itu sama gue, lo akan jadi urusan gue. Lo ngerti? Lu sendiri kan yang ngomong. Lu sendiri yang ngomong kalau lu udah nggak butuh. Dagangan lu laris? Hah? Pelanggan lu banyak?
Terus lo mau apa lagi sekarang, ha? Gue sudah bayar itu jimat. Jadi urusan gua. Mau gua pakai atau enggak? Mana jimat itu, ha? Lo pikir itu gampang dapetin itu jimat, ha? Gua gak bakal kasih lo. Gua gak mau tahu. Hah? Lu balikin jimat itu. Lo biasa aja dong. Lo ngajak ribut. Kalau gua gak mau, lo mau apa? Kalau jalan-jalan gini, aku pasti inget kamu. Coba deh. Ternyata bener, ada yang gak beres sama warung roti Hendra. Makanya bisa lari sampai gitu. Kalau gua gak mau, lo mau apa? Hah? Pokoknya gue gak mau tahu. Lu harus balikin jimat itu. Enak aja lu kasih ke Hendra. Jimat itu sudah jadi hak milik gue. Lo dengar ya. Kalau gua gak mau ngasih, lo mau apa? Hah? Lo ngajak ribut, ha? Pak, berhenti Pak. Udah, cukup. Jangan berantem lagi. Tolong dengerin saya. Lo gak usah ikut campur urusan gua. Saya merasa harus turun tangan buat ingetin kalian semua yang sudah diperdaya sama iblis. Ngapain percaya sama jimat penglaris? Itu cuma tipuan iblis buat bersekutu dengannya. Anak insan, lo gak usah ikut campur. Sekarang lo pergi. Saya ngerti kalian butuh apa. Kita semua butuh uang. Tapi nggak begini caranya. Nggak menghalalkan segala cara. Pakai jimat penglaris. Sama aja kalian menipu diri sendiri dan menipu pembeli. Berisik lo. Awas. Awas ya. Lo gak usah ikut campur ya. Lila, Ibu, buka pintunya. Siang. Kamu banget sih. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Kok pulang-pulang marah-marah? Pokoknya aku harus balas perbuatan Topik dan Hendra yang sudah ngebuat warung roti bakar kita jadi sepi. Kalau perlu, mereka berdua aku habisin. Astagfirullahaladzim, Mas. Udah, Mas. Udah, nggak usah balas mereka. Harusnya kita itu bersyukur karena Allah masih sayang sama kita. Kita dijauhin sama jimat itu. Nah, sekarang kita mulai jualan kita itu dengan jalan yang benar. Kamu jangan jadi manusia munafik ya. Kamu butuh uang kan? Darto, kamu itu keterlaluan ya. Harusnya kamu tuh berterima kasih sama istri kamu yang nasihatin kamu supaya kamu tuh nggak salah jalan. Bukan kamu kayak gini, Darto. Siapapun yang bertentangan dengan aku, dia akan jadi musuhku, termasuk ibu mertuaku sendiri, ngerti? Sekarang ibu pergi dari sini cepat! Astagfirullahaladzim, Mas, sadar, Mas. Pergi! Mas, jangan. Kamu kan? Mas, Ibu, Mas! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau kamu ingin mempunyai jimat seperti Topik, maka kamu harus mencari kelingking mayat bayi yang berusia lebih dari 100 tahun. Tapi kenapa harus seperti itu, Mbah? Makin lama, maka akan makin ampuh. Itu yang bisa mengalahkan jimat Topik.
Kalau begitu saya paham, Mbah. Bagus. Ini dia yang gue cari. Ini kuburan pasti umurnya udah lebih dari 100 tahun. Ini dia jimat yang gue cari. Akhirnya gue kedapetin juga. Itu orang ngapain ya? Woi! Ngapain lo? Ada yang ngeliat gue lagi. Mau maling lo ya? Woi, jangan kabur lo, maling! Maling! Tolong, maling! Maling! Jangan kabur kamu! Kemana tuh orang? Set, cepet banget larinya. Ada apa, Pak? Ada maling kuburan, Pak. Kuburan? Iya. Terus kemana larinya, Pak? Makanya saya juga heran nih, Pak. Ini saya cari-cari nggak ada dia larinya, saya heran. Gue yakin ini pasti si Darto yang lagi nyari jimat ini. Karena belakangan ini dia udah nggak pernah lagi minta jimat kelingking mayat sama gue. Yaudah, kalau nggak kita cari sana ya, Bang? Yaudah, Udah ngapain repot-repot? Gue tahu siapa yang maling kuburan. Siapa, Pak? Darto. Gue juga tahu rumahnya. Gimana? Kita kesana aja. Yaudah, Ayo, samperin aja yuk. Ya Allah, Mas. Ada apa sama kamu? Kok kamu ketakutan gitu kayak abis dikejar setan sih, Mas? Udah, kamu gak usah baik tanya. Sekarang kamu siapin kain untuk bungkus kelingking bayi ini. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, sadar, Mas. Kamu tuh jangan nekat kayak gitu, Mas. Itu dosa. Aku gak butuh ceng kamu. Yang aku butuhin sekarang kain. Cepat. Cepat kamu ambil ya. Oi, Darto! Keluar lo, Darto! Nih. Saya kasih tahu ya. Darto itu punya ilmu hitam. Makanya malam-malam dia gali kuburan. Ini nggak bisa dibiarin. Darto harus diusir di kampung ini. Kalau enggak, kita yang akan termakan ilmu hitamnya. Jadi ternyata selama ini dia usaha pakai ilmu hitam. Betul. Makanya warung roti dia itu laris. Karena dia pakai jimat. Sekarang aja udah sepi. Karena ilmu hitamnya itu udah habis. Makanya dia gali kuburan lagi. Tunggu apa lagi? Gaspol! Ayo! Darto! Keluar! Mas, itu ada suara apa itu, Mas? Ngapain lagi tuh warga pada kesini? Kamu jangan baik tanya. Kamu sekarang ikut aku keluar ya. Tapi, Mas. Mas. Ya Allah. Bentar, Mas. Ayo cepat. Aduh. Ayo cepat. Ya Allah, Mas. Kita tuh sebenarnya mau kemana sih, Mas? Kamu sebaik tanya. Kita pergi sekarang. Tapi, Mas, perut aku sakit banget. Kamu lelek banget sih. Ayo. Ya Allah, Mas. Kamu lompat sekarang. Darto pergi dari pintu belakang, Pak. Tuh kan, apa saya bilang? Ayo. Ya udah, kita kejar Darto. Kita dikerjain. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Bu. Assalamualaikum. Ibu, ini Lila, Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas? Mas, liatin. Perutku wujudnya. Bu, perut aku wujudnya hilang, Bu. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Nak. Terus ngapain kamu kesini malam-malam? Kita diusir warga, Bu. Diusir? Astagfirullahaladzim. Mas Darto ketahuan gali kubur orang.
kamu ngapain gak kebenaran orang? Kamu ngapain sih, terlalu jujur banget. Darto, ya udah. Kalau begitu, untuk saat ini kalian tinggal di sini aja. Yaudah masuk kamar sana. Ya Bu, makasih ya Bu. Ayo masuk yuk. Sebentar lagi perempuan tua itu akan berada di bawah kendaliku. Dia akan menuruti perintahku. Lila, tolong bawakan air panas buat ibu ke kamar ya. Ibu mau istirahat dulu. Iya Bu, bentar ya. Mas ngapain di kamar ibu? Berisik. Mas ngambil apaan? Kamu jangan asal nuduh ya. Jangan sebarkan kamu ngomong. Dengerin aku baik-baik ya. Kita akan membujuk ibu agar ibu mau kasih usahanya ke kita. Biar kita nggak susah-susah lagi kerja. Kamu ngerti? Astagfirullahaladzim, Mas. Jangan bisik. Udah, kamu ikutin aku aja. Kalau sampai usaha ini gagal, aku akan nyalain kamu. Ngerti kamu? Mas, kamu tega ya, Mas? Ikutin aku. Lila. Ya Bu. Ya Bu. Lila. Siapa kamu? Jangan dekati aku. Pergi. Ibu kenapa Ibu? Ada apa dengan ibu? Ya Allah, Bu. Iya, ada apa Bu? Ada apa? Tante Rati. Sebentar Mas. Kamu dengar baik-baik ya. Jangan coba-coba kamu melawan perintah dan permintaanku. Jangan. Perempuan tua ini. Jangan. Kamu akan menuruti kata-kataku. Roy? Kenapa Roy? Mbak Lila, Tante Rati nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku disuruh datang ke sini sama Papa buat nengokin Tante Rati. Yaudah, kalau gitu ayo masuk yuk. Ayo Roy. Bu, Mas gimana Mas? Siapa dia? Dia bukan Tante Rati. Roy, apa maksud kamu? Roy. Lebih baik sekarang kamu pulang aja. Karena ibu butuh istirahat. Ayo aku antar pulang ya. Mas. Ayo Roy. Bu, Ibu nggak apa-apa kan Bu? Ya Allah. Bu.
Sana keluar. Keluar. Aku merasakan sesuatu ada yang aneh, Mbak. Itu cuma halusinasi lu doang. Lu mendingan sekarang cepetan pulang. Ya Allah Mas, kamu itu kenapa sih Mas? Kamu dengerin aku ya. Ibu itu harus istirahat. Sekarang kamu suruh anak ini pulang cepetan. Roy, mendingan sekarang kamu pulang dulu ya. Soal Mas Darto lagi sensitif. Tante Rati dalam bahaya, Mbak. Tante Rati dalam bahaya, Mbak. Roy, ini gimana ini? Aku ngerasain ada kekuatan gaib, Mbak. Di sekitar Tante Rati. Yang akan mencelakai Tante Rati, Mbak. Lu jangan sembarangan kalau ngomong. Mendingan sekarang lu cepetan pulang. Lu keluar. Lu keluar. Apa yang dilakukan Mas Darto sama mertuanya ya? Gawat, kalau ibu sampai jauh-jauh dari jimat itu, nanti ibu bisa sehat. Aku harus paksa ibu bisa masuk. Bu! Ibu ngapain sih keluar? Ibu itu harus istirahat. Ngerti nggak? Darto, ibu pengen menghirup udara segar di dalam sumpak. Ibu nggak mau sembuh apa? Menghirup udara segar juga kan buat kesembuhan, Darto. Ibu dengerin aku. Ya, kalau ibu mau sehat, ibu harus masuk sekarang. Ibu harus istirahat. Apa sengaja ibu membuat aku repot, ha? Darto pelan-pelan, ibu sakit. Apa sih, Darto? Darto. Masuk! Darto pelan-pelan. Ikut aku masuk sekarang. Ternyata bener apa yang aku lihat. Gimana caranya aku harus nolongin Bu Rati? Ayo, cepat. Sekarang ibu di sini. Pokoknya ibu tetap di kamar ya. Jangan sampai ibu kemana-mana. Kalau aku lihat ibu kemana-mana, aku nggak segan-segan akan patahin kaki ibu. Ngerti ibu? Di sini aja ibu. Pokoknya Mbak Saman harus bantu aku. Mbak Saman harus bantu aku gimana caranya aku bisa dapetin harta warisan mertua aku, Mbak. Aku nggak mau sampai harta warisan itu jatuh ke tangan kakaknya Lila yang ada di luar kota sana. Itu soal gampang. Sekarang kamu sudah bisa mempengaruhi pikiran Ibu Rati. Tapi sampai kapan, Mbak, aku bisa menguasai pikiran Ibu Rati? Karena yang aku takutin sekarang, kalau sampai Ibu Rati meninggal, aku bakal kehilangan warisan itu. Kamu harus mencari tumbal agar semua tujuan kamu tercapai. Tapi siapa lagi, Mbak, yang bisa aku jadikan tumbal? Putri kandungmu sendiri. Putri kandungku? Tapi sekarang dia lagi ada di pondok, Mbak. Jemput dia. Mas mau kemana sih, Mas? Mas! Aku mau jemput anak kita. Loh, bukannya Dini belum libur, Mas. Kenapa harus dijemput? Gak usah cerewet kamu. Mas, ada apa sih sebenarnya? Ada urusan apa sampai dijemput? Nanti kamu juga paham. Mas, jelasin dulu sama aku, Mas. Jelasin. Mas! Ya Allah, Mas. Mas! Mas! Roy, Om, makasih ya udah mau datang ke rumah Ibu. Saya khawatir banget sama keadaan Ibu. Ya, Roy akan bantu semampu Roy. Tante Rati di mana? Ada di dalam. Masuk ya. Bu, ini Lila, Bu. Tante Rati. Roy, Om. Gawat, Pak. Tante Rati dalam bahaya, Pak. Astagfirullahaladzim. Gimana ini, Roy, Om? Lila, boleh saya dobrak pintunya? Boleh, Om. Ayo, Om. Pak, kita dobrak, Pak. Kedua. Om. Ibu.
Ibu, Roy, ini gimana ini Roy? Ya Allah Ibu, Ibu kenapa Ibu? Ya Allah. Aku ngerasain ada sosok perempuan Jawa kuno di sini. Sosok yang waktu itu aku ceritain, Pak. Ya Allah. Cepat usir dia, Roy. Pasti dia yang telah mengganggu Bu Ratih. Ya Allah Ibu. Pak, tolong cari jimat milik Bang Darto, Pak. Aku yakin dia simpan di ruangan ini, Pak. Makanya aura mistisnya ada di sekitar sini, Pak. Ya Om. Ya Allah Ibu. Ini bukan Roy. Iya, ini, Pak. Dia sudah pergi, Pak. Bu, Ibu sadar, Bu. Syukurlah. Ibu bangun, Bu. Bu Ratih, Gawat, ada sosok makhluk halus menyeramkan membawa anak balila. Apa, Roy? Nggak mungkin, Roy. Anak Mbak lagi dijemput sama Mas Darto. Bang Darto membawa Dini menjadi tumbal, Mbak. Maaf, Mbak. Aku harus menyampaikan ini. Kalau Dini sudah meninggal dunia. Nggak mungkin, Roy. Ini nggak mungkin. Ya Allah, Dini. Waktunya aku mengambil tumbal anakmu. Asal kamu bisa memberi apa yang aku inginkan. Kamu ambil aja nyawa anakku. Tidak masalah. Mas, mana Dini, Mas? Mas, katanya kamu mau jemput Dini. Anak kita nggak mau pulang. Puas kamu. Gak mungkin, Mas. Mas, Dini mana? Katanya kamu jemput Dini. Dini mana? Mas, mana anakku, Mas? Ya Allah. Terus aku harus jawab kamu apa ya? Dini mana, Mas? Mana anakku? Aku butuh anakku, Mas. Kalian lagi. Ngapain kalian kesini? Pergi sekarang! Bang Darto, kenapa Abang tega mengorbankan darah daging Abah sendiri? Cuma buat harta dunia nggak seberapa, Bang. Hei bocah ingusan. Lu nggak usah sengguruin gua di sini ya. Lebih baik lu urus diri lu sendiri. Dan lu cabut dari sini. Gua nggak mau ngeliat muka lu lagi. Mas, kenapa kamu tega, Mas? Kenapa kamu tega ngelakuin ini semua? Dini itu darah daging kita, darah daging kamu sendiri. Jadi kamu lebih percaya sama mereka ya? Kamu nggak percaya sama suami kamu sendiri? Roy. kenyataannya kamu memang lebih mementingkan diri sendiri. Kamu serakah dan gak punya hati. Tega melakukan apa saja demi tujuan kamu. Kalau iya emang kenapa, Om? Asal Om tahu ya. Aku bisa aja bunuh anak Om kalau aku mau. Hei, hati-hati kamu bicara. Hei, ya! Sabar Om, ya Allah. Mas, jangan kayak gitu. Aku harap kalian pergi dari sini. Ya Allah. Roy. Pergi cepat keluar. Roy. Hai, Roy. Roy. Ya Allah, Mas. Mas. Ngapain ngajak gua ketemu begini? Hah? Enggak. Lu jangan salah paham dulu. Tujuan gue datang ke sini gue pengen minta maaf. Gue sadar, gue dulu udah ikat janji sama lo, gak ngasih bagian lo. Terus sekarang lo mau ngerayu gua? Gue bakal kasih lu uang banyak kalau lu bisa balikin jimat itu ke gue.
Masa bodoh, gue udah gak percaya sama lu. Tenang. Ini gue udah mau muka buat lo. Kalau lu bisa balikin jimat itu lagi ke gue akan bayar 2 kali lipat. Nah, kalau begini baru oke. Gampang itu jimat-jimat. Tar. Gue cabut ya. Sekarang gue punya 2 jimat yang dihuni 2 makhluk gaib. Nggak ada lagi yang bisa ngalahin gue. Dini! Dini kan sudah nggak ada. Kenapa dia ngancurin aku? Saya Roy Kiyoshi. Mereka bukan musuh kalian. Kalian hanya dimanfaatkan oleh Darto. Kalian dikendalikan. Pergi! Rumah kalian bukan di sini. Kalian harus pergi. Pergi! Keluar kalian. Keluar kalian. Keluar dari rumah ini. Kalian harus temui orang yang mau kalian keluar dari alam kalian. Pergi. Mereka udah pergi, Pak. Apa mereka nggak kembali lagi nanti, Roy? Mudah-mudahan enggak, Pak. Mereka akan meminta pertanggungjawaban ke Bang Darto. Terus bagaimana nasib Darto nanti? Ya, itu tergantung Bang Darto. Dia bisa mengendalikan atau tidak. Yang pasti iblis itu nggak akan bisa lagi ke sini, Pak. Roy, makasih ya. Makasih Mas Roy. Bang Darto. Ayo kita keluar. Ayo, Bu. Mau apa kalian? Mau apa kalian? Kalian jangan ganggu aku. Aku yang mengendalikan kalian. Siapa jatuh tuh? Ayo kita tolong. Pak Darto. Pak, bangun Pak. Ayo Pak. Itu kan Darto, Ja. Oh iya bener. Itu yang kita cari-cari dulu, si Darto. Dia yang jualan roti bakar pakai ilmu hitam. Ya udah kita sikat aja. Ya udah, ayo. Lu kan udah ajar. Habis sih. Bang. Stop, Bang. Asal Abang tahu ya, dia sudah kabur dari kampung kami. Ya benar. Gara-gara ilmu hitamnya, banyak warga yang mendelak sakit. Karena makan roti bakar dari Darto. Ya udah. Saya tahu Bang. Sekarang Bang Darto tuh udah sadar. Ya maafkan semua kesalahan dia. Sekarang abang-abang saya minta bubar. Ya, bubar. Ampuni aku. Ayo Bang Darto ikut saya. Makasih, Roy. Sama-sama. Yang penting abang gak apa-apa. Darto. Mas. Ya Allah, Mas. Ya Allah. Akhirnya kamu pulang, Mas.
maafin aku, Lila. Iya, Mas. Aku udah maafin kamu. Aku minta maaf, Lila. Aku juga sudah numbalin anak kita sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo udah, Mas. Ayo bangun, Mas. Ayo bangun, Mas. Bu, aku minta maaf, Ibu. Aku minta maaf karena aku sudah jadi menantu dan anak yang gak bertanggung jawab. Darto, Ibu maafin semua kesalahan kamu, Nak. Maafin aku, Ibu. Bangun, Nak. Ayo bangun, Mas. Darto. Ayo, Mas, bangun. Ayo, Mas. Ayo bangun, Mas. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Pak, kita mulai sholat berjamaah bareng-bareng. Alhamdulillah, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Ayo, Bu. Syukur ya, Nak. Rajin banget Mas Darto ya. Iya, sekarang jadi marbot. Usaha Rondi juga tambah maju lagi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Allah sudah memberikan hidayahnya. Iya, Pak. Mari, Pak. Mari.